Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Selamat semangat ya untuk anak-anakku. Semoga pembelajaran kali ini adalah matrikulasi mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial kelas 10 yang beberapa waktu yang lalu Pak Juni sempat tidak masuk kelas, dan ini adalah matrikulasi. Mudah-mudahan dengan belajar materi ini nanti pas kegiatan ujian akhir semester genap ya, atau ujian akhir tahun ini semuanya berjalan lancar dan membuahkan hasil yang memuaskan dengan nilai yang bagus. Amin. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai saja. Kita masih membahas tentang materi pemrograman Python ya. Baik, agenda pada pertemuan ini adalah yang pertama kita membahas tentang struktur pemrograman atau sintak, kemudian ada tipe data, variabel, operator matematika atau aritmatika, operator perbandingan, list, dan tuple. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian buka lagi ketika mau belajar. Setelah ini nanti saya atau Pak Juni kasih kisi-kisinya ya. Kita mulai struktur program ya. Struktur dasarnya adalah ada beberapa perintah atau komentar ya, atau sintak yang ada dalam pemrogram Python. Yang pertama adalah print. Print ini adalah untuk menampilkan output ke layar ya, maka menggunakan fungsi print ya. Jangan salah anak-anakku, ketika kalian mengetikkan kalimat print, baik itu diketik maupun tulis tangan, itu perhatikan hurufnya, karena di pemrograman ini dia sangat sensitif pada pengkapitalan huruf ya. Print, P-nya ya, ketika ngetik maupun menulis tangan, ini P-nya adalah kecil, print. Kemudian diikuti oleh tanda dalam kurung dan buka kurung. Contoh adalah print dalam kurung petik hello dunia petik. Petik di sini bisa menggunakan 2 petik maupun 1 petik ya. Tetapi ketika menggunakan petik ini ya harus sama. Yang depan petik 1, yang belakang harus petik 1. Jangan sampai salah. Yang depan petik 1, yang belakang petik 2 ya. Atau sebaliknya, petiknya 2 di depan, kemudian di belakang petiknya 2. Itu perintah print. Dan hello dunia ini termasuk ya kalimat yang ada tanda petiknya, baik petik 1 maupun petik 2, itu adalah tipe datanya string ya. Saya ulangi, tipe datanya string. Kemudian ada komentar. Komentar adalah baris yang tidak dieksekusi oleh komputer. Komentar ini biasanya digunakan untuk mendokumentasikan hasil pemrograman kita. Harapannya dengan komentar ini orang lain, pemula maupun orang lain ini bisa membaca, oh ini adalah baris untuk menghitung luas lingkaran misalkan. Oh ini adalah baris ini adalah, atau baris di bawahnya adalah untuk rumus dari suatu kasus. Nah, komentar ini ditandai dengan tanda pagar. Ya. Diawali dengan tanda pagar, kemudian di belakangnya ditulis komentarnya. Contoh, pagar ini adalah komentar. Kemudian identasi. Identasi itu ya, ini adalah spasi yang menjorok ke dalam. Ketika kita mengetik suatu program, contoh misalkan di sini ada print, ini dia menjorok, ini namanya identasi. Biasanya terdiri dari 4 spasi atau 1 tab. Di tombol keyboard ada tombol tab, 1 kali tab itu sudah masuk identasi. Untuk menandai blok kode, bukan kurung kurawal seperti bahasa lain. Identasi sangat penting dan wajib di Python. Sampai sini sudah paham ya anak-anakku? Selanjutnya adalah tipe data.
Tipe data, ya, macam-macam tipe data. Yang pertama adalah string atau sering disingkat dengan str, yaitu kumpulan teks, ya. Kita lanjut anak-anakku, tipe data, macam-macam tipe data. Yang pertama adalah ada string atau sering disingkat dengan str. Ini berisi dengan teks, kemudian yang diupdate oleh kutip 1 maupun kutip 2. Contohnya adalah nama sama dengan tanda petik Budi. Nama adalah variabel dan Budi adalah isi dari variabel. Yang kedua adalah integer atau sering disingkat dengan int. Integer ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh, umur sama dengan 16. Umur adalah variabel dan 16 adalah datanya atau isinya. Kemudian yang ketiga adalah float. Float itu adalah bilangan desimal. Ya. Bilangan desimal itu 0,1, 1,40, 3,14, 20,100, dan seterusnya. Ada komanya. Contoh, tinggi sama dengan 165,5. Tinggi adalah variabel dan 165,5 adalah isi atau datanya. Kemudian terakhir adalah boolean atau sering disingkat dengan bool, yaitu nilai kebenaran antara benar atau salah, true atau false. Nah, kemudian cara mengkonversi tipe data. Yang pertama adalah misalkan integer ke float. Metode Python atau float akan mengkonversi integer ke float. Untuk menggunakan fungsi ini, tambahkan bilangan integer di dalam tanda kurung. Contoh, ini dari integer ya, 57 adalah integer karena tidak ada desimalnya. Kita akan konversi ke bentuk float. Float itu bilangan desimal. Float dalam kurung 57 tutup kurung. Maka nanti ketika dipanggil, hasilnya adalah ada komanya. Float ke integer, dari float desimal ke bilangan bulat. Contoh int. Nah, berarti yang akan kita jadikan konversi itu kita tampilkan. Contoh float ke integer, berarti perintahnya adalah int, integer, kemudian 12,5 adalah float-nya. Sama seperti yang di atas, integer ke float. Berarti yang kita panggil adalah float-nya, 57 adalah integernya. Kemudian contoh yang lain adalah string ke integer. String itu adalah teks ya yang diupdate oleh tanda kutip, kemudian kita konversi ke bentuk integer. Contoh, ya, tentunya teks ini tidak bisa menggunakan huruf kemudian kita konversi ke bentuk integer. Tentunya ketika kita akan mengkonversi integer, berarti kalimat stringnya ini harus berupa angka yang diupdate oleh tanda kutip. Ya. Contoh, X sama dengan kutip 100 tutup kutip. Y sama dengan tanda petik 2 tutup tanda petik. Kemudian ada variabel lagi namanya bagi sama dengan int X dibagi int Y. Nah, dari kalimat string ini yang tanda kutipnya ini kita konversi ke integer, maka di sini kita perintahnya adalah int. Ya, int kemudian kita konversi ke bentuk dari string kita konversi ke bentuk integer, maka perintahnya adalah int x-nya adalah 100, nanti akan dikonversi menjadi nilai 100, angka 100, dan int y dari angka string 2 ini akan dikonversi menjadi integer atau bilangan bulat menjadi 2. Itu tipe data.
Sekarang kita masuk ke variabel. Apakah itu variabel? Variabel dapat diumpamakan seperti kotak yang memiliki nama di dalamnya, di mana Anda dapat menyimpan nilai. Contoh, di sini ada beberapa kotak, ada dua kotak name dan kotak number. Ya. Name ini adalah nama variabel, number juga nama variabel. Kemudian isinya atau di dalam kotak itu isinya apa? Isinya adalah nama orang, namanya John. Ya. Berarti variabel name ini berisi data John. Kemudian variabel number ini berisi data 24. Ya. Variabel name isinya John, variabel number isinya 24. Ini konsep variabel. Selanjutnya, variabel itu ya adalah tempat untuk menyimpan data. Ketika kita akan membutuhkan variabel itu, tinggal kita panggil saja. Penulisan variabel dalam Python sendiri juga memiliki aturan tertentu. Yang pertama, karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah atau underscore. Ya. Karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah. Misalkan nama atau underscore nama. Ya, ini untuk yang poin yang pertama. Yang poin yang kedua, karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah atau underscore atau angka. Contoh, nama underscore 2, nama 2. Ini contohnya. Kemudian yang poin ketiga, karakter pada nama variabel bersifat sensitif atau case sensitif. Artinya huruf kecil dan huruf besar itu dibedakan. Sebagai contoh, variabel nama depan, ya D-nya besar, dan nama depan ini tanpa ada yang huruf kapitalnya, adalah variabel yang berbeda. Makanya ketika kita membuat variabel, diusahakan yang mudah diingat dan mudah kita gunakan. Ya. Kemudian yang lain, variabel tidak boleh diawali dengan angka. Penulisannya tidak boleh diawali dengan angka. Contoh misalkan 2 nama underscore saya. Itu tidak boleh. Tidak bisa digunakan. Karena diawali dengan angka di depannya. Selanjutnya. Nah, sekarang kita fokusnya ke aritmatika. Ya. Tadi kalau yang awal-awal tadi adalah sebagai stimulus saja untuk mengingatkan kalian. Pak Suni beberapa kali sudah masuk ke kelas dan menyampaikan tentang sifat, tipe data, variabel. Sekarang masuk ke poin operator aritmatika. Pada operator aritmatika, ya sama seperti matematika, itu ada penambahan atau tanda plus, ada pengurangan atau tanda min, perkalian atau tanda bintang, pembagian atau tanda slash atau garis miring, sisa bagi atau tanda persen, kemudian bintang 2 kali atau tanda pangkat, serta pembagian bulat yaitu tanda double slash atau garis miring 2. Nah, pada tabel ini silakan dicermati ya. Ada penjumlahan, contohnya seperti ini, penjelasannya seperti ini. Nanti silakan kalian bisa di-pause ya, kemudian diperbesar, dilihat, dicek yang ada dalam tabel ini. Selanjutnya, operator perbandingan atau comparison. Ya, silakan ini juga sama. Silakan dilihat ya, dicek tabelnya. Ini bisa Kemudian selanjutnya adalah list. List adalah tipe data yang paling serbaguna yang tersedia dalam bahasa Python yang dapat ditulis dengan daftar nilai yang dipisahkan koma
dalam kurung item antara tanda kurung siku. Hal penting tentang daftar apa adalah item dalam list tidak boleh sama jenisnya. Nah, coba diperhatikan. Nanti di sini ada tentang list dan ada tentang tuple. List itu ditandai dengan tanda kurung siku. Kalau kurung siku itu berarti list, ya. Tapi nanti kalau tuple itu ditandai dengan kurung buka. Ya, saya ulangi, list ditandai dengan kurung siku tutup kurung siku, tetapi kalau tuple itu ditandai dengan kurung buka dan kurung tutup. Ya. Contoh sederhana pembuatan list pada bahasa pemrograman Python. List 1, 2, 3 ini adalah variabelnya. List 1 sama dengan kurung siku, ya, kurung buka siku, kimia, fisika, 1993, 2017. Kimia fisika adalah dia bentuk tipe datanya adalah string, kemudian 1993 dan 2017 adalah tipe datanya integer karena dia bilangan bulat. List 2 atau variabel list 2 ini isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya bertipe data integer. Selanjutnya di list 3 atau variabel list 3 ini terdiri dari semuanya bertipe data string. Tanda petik A, tanda petik B, tanda petik C, tanda petik D ditutup dengan kurung siku. Nah, ini adalah list, ya, ditandai dengan kurung siku. Nah, kimia fisika 1993 dan 2017 ini adalah indeks. Indeks itu diawali dengan angka 0. Kimia adalah indeks ke-0, fisika adalah indeks ke-1, 1993 adalah indeks kedua, dan 2017 adalah indeks ke-4. Nah, sekarang coba perhatikan di list 2 atau variabel list 2. Ini kira-kira berapa indeks? Ya, betul. Ini adalah 4 indeks. Ya, betul yang disampaikan tadi saya dengar ini ada yang ngomong di dalam hati, ada 4, Pak. Iya, betul. Kenapa 4? Karena di sini terdiri dari 5 angka. Ya. 1 adalah indeks ke-0, 2 indeks ke-1, 3 indeks ke-2, 4 indeks ke-3, dan 5 adalah indeks ke-4. Makanya di sini di variabel list 2 ini terdapat ada 4 indeks. Sekarang pertanyaan yang berikutnya. List 3, variabel list 3 ada berapa indeks? Ya, betul sekali. Betul. Ada 3 indeks, ya. Indeks 0 itu adalah A, indeks 1 adalah B, indeks 2 adalah C, dan indeks 3 adalah D. Wah, sudah pada mulai paham nih, ya. Oke, kita lanjut. Sampai sini paham, ya? Oke. Nah, ini adalah silakan diperhatikan tabelnya. Ini contoh ada beberapa Python ekspresi. Len ini bentuknya adalah bukan list, ya, tapi tuple karena diapit dengan tanda kurung. Len 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah 4. Ya. Len itu apa? Len itu kepanjangan dari length. Artinya keterangannya adalah panjang datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Kemudian yang kedua, kurung siku, kurung buka siku 1, 2, 3 plus 4, 5, 6. Ya. Ini adalah bentuknya list, ya, 1, 2, 3 plus 4, 5, 6. Maka hasilnya adalah kurung buka siku 1, 2, 3, 4, 5, 6 tutup kurung siku. Kenapa? Karena di sini ada kalimat atau tanda plus atau menambahkan. Nah, penjelasannya apa? Di sini adalah penjelasannya adalah concatenation. Concatenation itu adalah penggabungan. Penggabungan
list yang pertama dan list yang kedua. Kemudian baris ketiga, kurung buka siku, petik hello, petik tutup kurung siku, bintang 4. Hasilnya adalah ada kalimat hello, ya, ada 4, ya, digandakan menjadi 4. Ya. Dalam kurung petik hello, 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 tutup kurung siku. Penjelasnya adalah repetition. Repetition itu adalah pengulangan, di mana jumlah yang dikalikan ini nanti akan dikalikan dengan, atau hasilnya adalah sesuai dengan jumlah yang kita kalikan. Contoh misalkan di sini kita kalikan 2, maka nanti hasilnya adalah hello, hello. Bintang 100, berarti nanti hasilnya hello-nya ada 100 kalimat. Ya, repetition atau pengulangan. Kemudian baris berikutnya adalah to in dalam kurung siku, ya, 1, 2, 3 tutup kurung siku. 2 di dalam 1, 2, 3. Benar apa salah? True, betul. Kenapa? Karena angka 2 ini di dalamnya di dalam 1, 2, 3, maka hasilnya adalah true. Penjelasannya adalah membership. Karena 2 ini adalah bagian dari indeks, ya, atau list 1, 2, 3. Baris terakhir, for x in 1, 2, 3, print x n sama dengan petik tutup kurung. Ya, hasilnya adalah 1, 2, 3. Penjelasannya adalah iteration. Iteration di sini keterangannya adalah pengulangan suatu proses. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara memperbaiki atau menyesuaikan langkah demi langkah berdasarkan evaluasi sebelumnya. Nah, dari pemrograman singkat ini, ya, ini dia akan secara tidak langsung itu akan menvalidasi programnya. Ketika itu ada kesalahan maka diperbaiki, kesalahan maka diperbaiki, ada kesalahan maka diperbaiki. Maka hasil yang outputnya adalah 1, 2, 3. Nah, nanti silakan bisa dicoba di rumah, ya, Python expression ini, kemudian dilihat hasilnya. Selanjutnya, nah ini kita masuk ke tuple. Ya, tuple biasanya dibuat dengan tanda kurung seperti ini. Ya, tadi kalau yang list itu adalah kurung siku, tetapi kalau tuple menggunakan kurung biasa, kurung. Contoh misalkan variabel t sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, kemudian hello. Atau tanpa menggunakan kurung seperti ini. 1, 2, t sama dengan 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, dan word. Maka jika dijalankan outputnya adalah 1, 2, 3. Ini yang menjalankan yang ini ya, yang baris kedua ya, bukan yang atas. Kalau yang atas di sini ada satunya. Maka di sini 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, dan word. Masih dalam kurung, ya, masih ada dalam tanda kurung. Ini tuple. Nah, kemudian perintah atau komen. Perintah input. Ketika ada perintah input, ini adalah kita sebagai pengguna ini menginputkan data, memasukkan data, mengambil input dari user dengan perintah input dalam kurung tutup kurung. Contoh, nama, variabel nama sama dengan input siapa namamu. Nah, di sini ya, ada perintah input, maka ketika ini dijalankan, maka akan keluar output kita disuruh untuk memasukkan nama, ya. Karena di sini ada pertanyaan siapa namamu, kemudian nanti akan kita ketik nama saya Pak Suni misal. Catatan, fungsi input selalu menghasilkan data bertipe string. Ya, saya ulangi, fungsi input selalu menghasilkan data bertipe string.
mesti string. Walaupun kita menginputkan angka. Contoh misalkan umur, variabel umur sama dengan input dalam kurung petik berapa umurmu, tutup petik tutup kurung. Nanti ketika dijalankan outputnya adalah kita memasukkan umurnya berapa, ya. Maka misalkan umurnya adalah 17, ya. Saya ketik 17. Nah, angka 17 ini bukan integer tetapi dia bertipe data string, ya. Oke. Terakhir, ya. Terakhir pembahasannya tentang hardware, ya. Hardware, saya kira untuk hardware ini kalian sudah paham lah, ya. Waktu SMP, waktu awal-awal semester ini sudah mempelajari tentang hardware. Apa itu perangkat input, perangkat proses, perangkat output. Oke, saya spill sedikit ya. Perangkat input itu contohnya ada keyboard, ya. Kalau kita memasukkan huruf, angka, ya, menggunakan keyboard, berarti ada masukan. Kemudian ada mouse, mouse itu kita mengklik itu kan masuk, ya. Kemudian apalagi input mic, ya, mikrofon, ya, itu termasuk perangkat input. Perangkat proses apa? Seperti prosesor, CPU, GPU, ya. CPU, Central Processing Unit, GPU, Graphic Processing Unit, ya, Graphical Processing Unit. Ini termasuk perangkat proses. Kemudian perangkat output. Perangkat outputnya apa? Contohnya misalkan monitor. Ketika kita ngetik di keyboard nanti akan tampil di layar monitor. Kemudian sound, ya, ketika kita memasukkan suara ke mic, kemudian akan keluar di sound, ini outputnya. Kemudian printer, ya, ketika kita ngetik ngeprint dia akan keluar hasilnya. Ini termasuk perangkat output. Oke, mungkin itu yang dapat Pak Juni sampaikan. Semoga dengan sedikit ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Silakan diputar-putar ulang lagi materinya. Insya Allah nanti ulangannya tidak jauh-jauh beda apa yang seperti Pak Juni sampaikan pada pertemuan digital ini. Demikian yang dapat Pak Juni sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.